kalau untuk dampak dari penurunan suku bunga ya, memang yang paling krusial atau memang paling sensitif itu ke sektor perbankan dan Hmm. juga properti. Karena kalau dari sisi sektor perbankan itu dari penurunan suku bunga BI maupun The Fed itu akan menurunkan cost of fund yang nantinya akan memperbaiki dari net interest margin. Makanya nanti akan berpengaruh juga kepada kinerja laporan keuangan dari masing-masing perbankan. Dan pemirsa, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Selamat pagi Mbak Sulis. Iya, selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz pagi hari ini. Sehat selalu ya Mbak Sulis. Amin, saya selalu Baik, juga Mas. sejumlah menunjukkan optimisme terkait dengan mungkin rebound dari IHSG yang kemarin terjadi 2,19% ke level 8.088,97 setelah pekan lalu anjlok lebih dari 4%. Bagaimana Anda melihat penguatan kemarin? Apakah sejauh ini hanya penguatan yang psikologis saja atau sebetulnya ada faktor penopang yang lebih solid, Mbak Sulis? Oke, baik. Kalau untuk penguatan IHSG di hari kemarin ya, kalau kita lihat memang ini ada faktor pendukung yang lainnya juga selain dari sisi technical rebound dan juga lain sebagainya. Jadi penguatan IHSG kemarin justru bukan didukung oleh saham-saham konglomerasi yang mana itu cukup menjadi penopang IHSG beberapa waktu terakhir ini. Justru kenaikan IHSG ditopang oleh saham-saham blue chip yang naik signifikan dan juga mulai ada inflow masuk ya, terutama di BBCA, Telkom dan juga ASI. Jadi memang beberapa katalis pendukungnya adalah optimisme ya, penurunan BI rate dan suku bunga The Fed yang akan diumumkan di bulan ini, yang mana BI rate akan diumumkan esok hari dan The Fed itu nanti di tanggal 30 Oktober, yang keduanya diproyeksikan akan sama-sama menurunkan suku bunga ya. Lalu juga dari sisi katalis untuk mulai adanya inflow dari investor asing juga menjadi penguat IHSG di hari kemarin. Oke, artinya memang sedang ada beberapa sentimen yang mempengaruhi penguatan dari IHSG. Salah satu adalah terkait dengan optimisme penurunan dari suku bunga acuan The Fed dan juga Bank Indonesia sendiri begitu ya. Secara konsensus memang memprediksi akan ada penurunan tingkat suku bunga acuan ya, minimal mungkin 25 basis point atau seperti apa Anda melihatnya, Mbak Sulis? Oke, baik. Kalau untuk keduanya, baik BI rate maupun dari sisi suku bunga The Fed, itu keduanya sama-sama memproyeksikan dari sisi konsensus maupun forecasting itu turun sekitar 25 basis point ya, Mhm. seperti itu. Oke, baik. Ini kemudian menjadi semacam edukasi lah ya untuk pelaku pasar ataupun pemirsa IDX yang baru saja bergabung dan juga menyaksikan program-program dari IDX dan berminat untuk kemudian menjadi investor begitu ya. Sebetulnya bagaimana efek dari penurunan suku bunga acuan yang dilakukan oleh Bank Sentral, khususnya adalah untuk yang di Indonesia, konteksnya adalah Bank Indonesia dan juga suku bunga The Fed, apakah ini akan memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor atau terhadap sektor-sektor tertentu saja, makanya kemudian perbankan kemarin menguat signifikan, atau Anda punya point of view lain, Mbak Sulis? Oke, baik. Kalau untuk dampak dari penurunan suku bunga ya, memang yang paling krusial atau memang paling sensitif itu ke sektor perbankan dan Hmm. juga properti. Karena kalau dari sisi sektor perbankan itu dari penurunan suku bunga BI maupun The Fed itu akan menurunkan cost of fund yang nantinya akan memperbaiki dari net interest margin. Makanya nanti akan berpengaruh juga kepada kinerja laporan keuangan dari masing-masing perbankan. Dan juga kalau dari sisi sektor properti, karena suku bunganya mungkin akan diturunkan dan juga suku bunga peminjaman atau lending itu juga diturunkan, itu akan menarik ya dari sisi kredit, dan nantinya akan penjualan dari properti juga akan meningkat. Mungkin di dua sektor itu yang paling sensitif ya terhadap penurunan suku bunga. Oke, kalau dilihat dari longevity dari dampak dari sentimen penurunan dari suku bunga acuan, apakah itu The Fed ataupun Bank Indonesia, dibandingkan dengan terhadap sektor perbankan maksud saya. Dibandingkan dengan kemarin disuntiknya Bank Himbara dengan 200 triliun rupiah, kayaknya sih dampak katrolnya tidak terlalu awet begitu ya. Bagaimana Anda melihat kedua dampak dari kedua sentimen ini terhadap sektor perbankan atau specifically speaking terhadap Bank Himbara, Mbak Sulis?
Oke, baik. Kalau memang untuk sentimen yang lalu ya, yang disuntiknya dana sekitar 200 triliun ke Bank Himbara, itu memang kita lihat masih jangka pendek ya untuk sentimennya, karena kita Hmm. masih belum melihat dari sisi realisasi anggarannya atau dananya itu akan dialokasikan seperti apa. Jadi memang perlu melihat dampaknya terlebih dahulu, lalu akan merespon dari sisi harga sahamnya. Tetapi kalau untuk sentimen saat ini, itu cukup banyak ya yang menjadi katalis positif untuk penguatan di saham-saham big banks, terutama di blue chip. Itu karena sudah mendekati akhir tahun, ada Hmm. momentum window dressing, lalu juga ada momentum dividen interim, atau bahkan persiapan akumulasi untuk dividen final yang nanti akan di bulan Maret di tahun depan. Dan yang terakhir itu di bulan Oktober ini sudah memasuki earning session ya dari Hmm. kinerja di kuartal ketiga. Jadi cukup banyak sentimen yang menjadi katalis positif ya untuk saham-saham big banks dan juga blue chip lainnya. Baik, kenaikan indeks sudah ditopang oleh saham-saham Bank Jumbo yang melonjak di atas 6%. Lonjakan tersebut apakah kemudian menunjukkan ataupun menggambarkan optimisme terhadap profitabilitas bank di kuartal 4 atau seperti apa? Anda kan tadi menyebutkan bahwa ya ada beberapa sentimen lah ya yang mengatur. Artinya ini memang pergerakan harga saham-saham Bank Jumbo kemarin memang menunjukkan optimisme dari pelaku pasar terhadap kinerja dari bank-bank Jumbo di kuartal 4 atau seperti apa, Mbak Sulis? Oke, baik. Kalau melihat ya dari kenaikan Bank Jumbo sampai dengan lebih dari 6% kemarin, itu bisa jadi juga karena untuk menunjukkan bahwa adanya optimisme pasar terhadap profitabilitas bank ya di kuartal keempat. Karena melihat yang baru diumumkan itu dari sisi kinerja 9 bulanan ya, laporan 9 bulanan itu BCA sudah tumbuh sekitar 5%. Mungkin kalau kita lihat dari sisi secara keseluruhan sepanjang kuartal ketiga, itu pertumbuhannya mungkin bisa 10% year on year ya saya proyeksikan untuk di BBCA. Begitu juga dengan saham-saham big banks lainnya atau bank jumbo lainnya, itu karena sudah mulai dilonggarkannya suku bunga, baik dari BI Rate itu sudah 2 kali penurunan suku bunga, dan juga The Fed sudah 1 kali. Dan kita ada optimisme ya untuk kinerja di kuartal ketiga di tahun 2025 ini mulai ada perbaikan ya, baik dari sisi NIM dan juga revenue ataupun laba perusahaan seperti itu. Baik, oke. Kenaikan IHSG juga bertepatan dengan 1 tahun dari pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah lonjakan indeks hari ini ataupun kemarin begitu ya, berkaitan dengan optimisme terhadap kebijakan ekonomi dari pemerintah sendiri, Mbak Sulis? Oke, kalau melihat ini ada kemungkinan juga, tapi tidak seluruh kebijakan ya, ataupun Hmm. dari tidak seluruh program yang memang dilaksanakan oleh Prabowo Gibran, tetapi ada beberapa program yang memang sudah terlihat dari sisi sentimen positifnya gitu dari kebijakan-kebijakan. Dan contohnya seperti dari MBG ya, atau makan bergizi gratis, itu sentimen positif ke sektor poultry, dan juga dari sisi insentif ya, stimulus ekonomi itu juga ada positif ke sektor konstruksi ya, seperti di ADI sama PTPP. Mungkin beberapa program itu sudah menunjukkan adanya sentimen positif sih ke beberapa harga sahamnya. Baik, menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, apalagi terkait dengan optimisme dari Menteri Keuangan Purbaya Sadewa bahwa optimis IHSG akan tembus 9.000 gitu ya. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini, kemudian saham-saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini. Dan pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Mbak Sulis, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan IHSG di pembukaan sesi 1 pagi hari ini, ataupun pergerakan di pukul 9:02 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG ini bergerak menguat cukup signifikan di 1%-an begitu, berada di level 8.172,615. Tentunya datanya terus bergerak dan 4 saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, di antaranya adalah ada BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga WiFi. Top losers ada TB, DADA, CBRE, JAR. Kemudian juga pergerakan dari sektoral, pemirsa, sektor properti memimpin penguatan dengan penguatan yang signifikan 2,63%, disusul oleh basic industries dan juga transportasi. Sementara non-cyclic mengalami pelemahan paling dalam 0,59%.
Dan berikutnya kita lihat pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat juga Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Nampaknya satu vibes begitu ya dengan IHSG yang sejauh ini berjalan positif. Seluruh bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini bergerak positif ataupun dibuka positif dengan Nikkei menguat 1,17% di level 49.759. SCI Singapura dibuka menguat 1,48% di level 4.393. Kospi Korea dibuka menguat 1,92% di level 3.888. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,17%. Dan berikutnya kita simak saham-saham pilihan dari Mbak Sulis di pagi hari ini. Pemirsa, ada BBCA dengan support di 7.700 dan resistensi di 8.250. BRMS dengan support di 930, resistensi di 1.050. Kemudian Cuan dengan support di 2.250 dan resistensi 2.500. ADMR dengan support di 1.230 dan resistensi 1.325. Seluruh saham direkomendasikan buy pagi hari ini. Baik, kita langsung membahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mbak Sulis. BBCA terlebih dahulu, analisis selengkapnya seperti apa Mbak Sulis? Mengapa Anda melihat BBCA menarik? Apakah karena valuasi harganya sudah murah atau seperti apa? Oke, baik. Kalau untuk BBCA, yang paling menarik adalah dari sisi sentimen ya, yang baru dirilis di sore hari kemarin itu terkait nilai buyback sebesar 5 triliun, itu bisa menjadi katalis positif untuk BCA. Dan juga kalau kita lihat secara laba di 9 bulan di tahun 2025 ini, laba BCA masih tumbuh sekitar 5,65%, menjadi 43,39 T. Dan juga sentimen lainnya adalah BBCA adalah salah satu saham Bank Jumbo yang dicatatkan net buy oleh investor asing. Jadi memang masih kuat ya untuk BCA, lanjutkan penguatan dan bisa jadi penurunan kemarin itu menjadi titik bottom ya untuk di BBCA, dan juga momentum dividen interim di akhir tahun nanti bisa menjadi katalis positif untuk BBCA seperti itu. Oke, dengan potensial upside untuk target pas BBCA sendiri di level berapa Mbak Solis? Di level tadi ya, di level resistensinya di 8.250 atau ada potensi bisa tembus dari itu? Kalau untuk terdekat memang ya ini 8250, posisi saat ini sudah menjadi level target terdekat ya. Namun ada potensi untuk lanjutkan penguatan kembali. Kalau secara teknikal BBCA ada buat gap di bulan Agustus lalu, itu jadi ada potensi untuk menutup gapnya di level 8.600 sampai dengan 8.700 menjadi next target ya untuk BBCA. Oke, menarik untuk mereka yang menaruh ataupun berinvestasi di BBCA dengan target menengah begitu ya, karena ada potensi bisa sampai 8.800-an menurut Anda tadi ya. Betul. Oke, baik. Dari BBCA kita bergeser ke BRMS. Mbak Sulis, apa yang menarik dari BRMS? Oke, kalau untuk BRMS ini masih menjadi saham pilihan ketika harga acuan gold ya, yang mana kemarin sempat terkoreksi turun ke 4.100 US dollar, dan di pagi ini menguat kembali sekitar 3% ya. Jadi saham-saham gold itu masih menarik ya setiap koreksinya untuk lakukan buy on weakness. Jadi untuk BRMS saya masih proyeksikan ya untuk bisa lanjutkan penguatan, karena secara tren teknikalnya itu masih bullish ya. Jadi setiap koreksi bisa manfaatkan untuk pembelian. Baik, dari BRMS kita ke Cuan. Seperti apa, Mbak Sulis? Oke, kalau cuan itu momentumnya terkait dengan penerbitan obligasi ya, yang mana biasanya kalau emiten menerbitkan obligasi tentu akan menjaga harga sahamnya ya, untuk terlihat menarik. Dan memang ini terbukti dari cuan kemarin ada oversubscribe ya sekitar 4,5 kali dari penawaran obligasinya. Ini menjadi katalis positif juga ya untuk cuan bisa lanjutkan penguatan. Dan secara teknikal memang cuan kemarin sempat terkoreksi, tetapi mulai ada penurunan terbatas di hari ini. Jadi sudah bisa mulai spekulatif ya pembelian untuk teman-teman investor semuanya. Oke. Menengah ke panjang menarik juga nggak? Secara fundamental cukup solid juga nggak? Oke, kalau secara fundamental cuan ini masih cukup solid ya. Melihat cuan ini sudah masuk ke dalam indeks MSCI, yang mana nanti akan rebalancing juga di bulan depan atau bulan November. Jadi kalau memang masih positif, ada kemungkinan cuan untuk kenaikan bobot ya di indeks MSCI. Kalau memang masih positif seperti itu. Ada target jangka panjang untuk Cuan, Mbak Sulis? Oke, kalau cuan untuk target jangka panjangnya mungkin ke level sekitar 2.800 sampai dengan level 3.000, itu bisa menjadi target jangka panjang untuk cuan.
Oke, dari cuan kita bergeser ke ADMR, seperti apa? Oke, kalau ADMR, ini yang masih menarik adalah dari, sisi proyek yang smelter aluminium ya. Karena di antara grup Adaro lain seperti ada Adro, ADMR dan juga ADI, yang paling saya highlight itu di ADMR. Karena ADMR ini justru pengendali proyek langsung ya dari smelter aluminium. Jadi keuntungan dari smelter aluminium itu yang merasakan langsungnya itu dari ADMR, baru nanti akan berdampak ke ADI yang menjalankan proyeknya dan juga ke Adaro yang merupakan induk usahanya. Jadi saya cukup tertarik untuk ADMR, masih bisa ya untuk jangka panjang maupun jangka pendek seperti itu. Ada BBCA, BRMS, Cuan, dan juga ADMR, semuanya direkomendasikan buy, tentunya dengan analisis masing-masing tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sulis begitu ya. Oke, kembali ke pertanyaan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa yang optimis IHSG bisa tembus level 9.000 katanya di akhir tahun ini begitu ya, atau ya betul 9.000 di akhir tahun ini. Bagaimana Anda melihat proyeksi ini? Apakah ini kemudian menjadi sebuah proyeksi yang realistis atau seperti apa, Mas Sulis? Oke, kalau melihat dari penguatan IHSG yang sudah terjadi, mungkin dalam 3 bulan terakhir ya, ini, masih menjadi, suatu yang optimis namun cukup menantang ya. Karena masih ada, sekitar, beberapa dari IHSG yang saat ini itu di level 8.180, jadi kurang lebih masih ada sekitar 800 sampai 900 poin lagi, itu, masih menjadi, hal yang realistis namun cukup menantang. Karena kalau dilihat secara fundamental itu masih didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga potensi penurunan suku bunga. Tetapi tantangannya adalah dari sisi volatilitas, global dan juga aksi jual asing yang masih menjadi hambatan seperti itu. Jadi, dari sisi, investor asing yang masih, menjadi tantangan untuk, IHSG kita Ya. ke 9.000. Sebagaimana kita tahu apa yang kemudian dilakukan oleh asing, apalagi berkaitan dengan capital outflow ini sangat signifikan berdampak kepada penurunan dari IHSG begitu ya. Ini yang kemudian menjadi salah satu faktor yang nampaknya cukup challenging untuk penguatan di IHSG menuju ke level 9.000 begitu ya. Singkat sebelum kita akhiri, support dan resistensi IHSG di hari ini di level berapa? Tentu saya melihat dari data positif tadi ya di pergerakan di pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Seperti apa Mbak Sulis? Oke, kalau untuk support, dari IHSG ini saya masih targetkan ke level support sekitar 8.100 yang merupakan level psikologis juga. Tapi kalau, secara resisten saya masih yakin untuk IHSG bisa tembus kembali ke level tertingginya itu di level sekitar 8.280-an ya. Jadi masih ada sekitar 100 poin lagi. Baik, apa yang Anda sampaikan pagi hari ini semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar menerapkan strategi investasinya, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mbak Sulis, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa.